Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Perdana dari semester 6 dengan NPM 17482011111041. Di sini saya akan menjelaskan formasi botani yang beberapa seperti ada protozoa, algae, lumut, dan fungi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah protozoa. Protozoa itu mempunyai sifat seperti mempunyai organisme bersel satu, mempunyai sel eukariotik, ukuran tubuh antara 100 sampai 300 mikron. Sebagian besar anggota protozoa memiliki alat gerak. Alat gerak berupa kaki semu, bulu getah, dan bulu cambuk. Lalu habitat di air tawar, air laut, tempat lembab, di tubuh hewan, dan pada tubuh manusia. Lalu makanannya adalah fagositosis, memakan partikel, dan pinositosis, meminum cairan atau nutrisi terlarut. Lalu protozoa tersebut mempunyai ciri-ciri seperti organisme bersel satu, sifatnya eukariotik, tidak memiliki dinding sel, heterotrof, hidup sendiri, berkelompok, hidup bebas secara parasit, dan sporopit, memiliki alat gerak yang berupa silia, flagella, dan fisiodopodia, memiliki ukuran tubuh 100-300 mikron. Lalu protozoa mempunyai jenis-jenis berdasarkan alat gerak. Scurodina, Entamoeba histolytica, Mastigophora, Tympanosoma bruchelpagambiense, Trichomonas vaginalis, Ciliata, Balantidium coli, Bistus sporozoa, Plasmodium toxoplasma. Berdasarkan struktur sel di bawah mikroskop elektron, bisa dilihat sendiri, ada Trypanosoma, Labyrintula, Toxoplasma, Ceratomyxa, Encephalitozoon, Marteilia, dan Balantidium. Itu mempunyai karakteristik eukariot, unisel, tidak memiliki dinding sel, kebanyakan motil, ada flagella dan silia atau amoeboid. Aktivitas makanan dengan cara fagositosis, bersifat parasit dan memiliki dua bentuk ekstrim, yaitu kista, lalu bentuk tropozoid. Lalu macam-macam protozoa yang dijadikan obat adalah Euglena, tablet sembelit herba alami. Lalu kita ke algae, makanannya secara fotosintesis, ciri-ciri eukaritik, sifat fotoautotrof, terdapat klorofil, memiliki pirenoid, dapat menyimpan cadangan makanan, memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak, termasuk soliter atau berkoloni. Mempunyai algae memiliki karakteristik yaitu organisme autotrof, memiliki struktur mirip tumbuhan, ditemukan hidup perairan, ukuran bervariasi mulai dari hanya satu sel atau uniseluler hingga yang memiliki panjang puluhan meter, dapat melakukan fotosintesis. Lalu algae ini mempunyai bersifat autotrof, bersifat uniseluler atau sebagai fitoplankton,
nekton yang hidup terapung di permukaan air. Lalu bersifat multisel, yaitu bentos yang hidup di dasar perairan, lalu peripiton yang menempel pada tumbuhan air. Habitatnya di air atau tempat basah sebagai epifit ataupun sebagai endofit. Lalu mempunyai macam-macam alga yang dijadikan obat, yaitu adalah Chlorella Guinea simplex, Amensia, Ethiopalea, Laurentia obtusa. Jenis-jenis alga bisa dilihat sendiri. Lalu mempunyai produk farmasi yaitu antibiotik, klorelin, obat cacing, dan suplemen makan. Lalu algae mempunyai metabolis sekunder yaitu alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin, dan saponin. Lalu kita ke lumut. Lumut mempunyai karakteristik tanaman vaskula tanpa biji, berproduksi melalui spora. Tanaman darat sejati pertama disebut botanical snake. Tidak menghasilkan biji terapi, tetapi menghasilkan spora. Jaringan pembuluh darah ada di semua bagian vegetatif tumbuhan. Sporopit adalah tumbuhan tanaman utama dan sebagian besar adalah herbal. Percabangan batang mungkin tipe monopodial atau dikotomis. Daun mungkin lebih kecil atau lebih besar. Homoseksual hanya menghasilkan satu jenis spora. Lalu definisi ada dua, prokaryotik dan eukaryotik. Sel yang memiliki membran pada inti sel dan memiliki dua jenis organel, yaitu organel bermembran dan tidak bermembran, yaitu adalah mana ini? Adalah eukaryotik. Lalu yang prokaryotik ini semua sel yang tidak memiliki membran baik pada sel maupun pada organel lainnya sehingga tidak memiliki organel yang bermembran. Lalu perbedaannya prokaryotik, sitoplasma dan bakteriogenesis bercampur bahan gen DNA terdapat dalam sitoplasma, tidak dijumpai badan Golgi, mitokondria, dan retikulum endoplasma, tetapi adanya ribosom. Tidak mempunyai organel lain selain ribosom. Lalu bagian pada eukaryotik, sitoplasma dan neoplasma terpisah. Bahan gen di dalam inti mempunyai organel seperti Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan kloroplas pada tumbuhan. Bahan gen atau DNA seperti pita ganda dan tersusun spiral saling melilit, yaitu adalah double helix. Di situ klasifikasi lumut bisa dilihat sendiri. Oke, kita ke fungi. Fungi ini mempunyai ciri-ciri yaitu adalah eukaryot, multiselulur dan uniselulur, bersifat heterotrof, tidak berklorofil, tumbuhannya berupa hifa, terdapat miselium, tumbuhan dilindungi kitin, hidup di tempat lembab. Lalu mempunyai sifat memiliki dinding sel, vakuola berisi getah sel, tumbuhan pada kondisi aerob, tidak mempunyai klorofil. Lalu karakteristiknya nutrisi heterotrof, tidak melakukan fotosintesis, dinding sel mengandung kitin dan kitosan, inti sel haploid, histon 2B, listin disintesis melalui jalur biosintesis AAA, mitokondria untuk lempeng, senyawa cadangan glukogen, lipid, trilosa. Lalu fungi mempunyai macam-macam,
Bisa dilihat sendiri macam-macamnya tersebut. Lalu macam-macam sebagai obat bisa dilihat sendiri juga. Lalu fungi mempunyai metode sekunder yaitu adalah mitokotoksin, pertahanan diri terhadap lingkungan. Produk farmasi fungi yaitu adalah antibakteri yaitu penisilin, antifungi yaitu chrysoprolin, dan imunosupresan yaitu adalah cidosporin. Ya, sekian terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan apapun itu mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.